Shalom, selamat pagi semua anak-anak ibu yang berbahagia. Penuh sukacita, ibu menyapa kamu sekalian. Tentunya tetap semangat. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan melalui literasi yang diangkat dari 1 Raja-Raja 16 ayat 19 sampai 1 Raja-Raja 18 ayatnya yang ke-46. Baik anak-anak ibu, mendahulunya mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Engkau berikan kami sukacita dan semangat yang baru untuk kami dapat memulai hari ini. Di dalam mengawali pelajaran kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami semua, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak ibu, mari kita mendengarkannya. Matius 4 ayat 10 mengatakan, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nah, anak-anak ibu sekalian, kita akan melihat kisah Nabi Elia bersama dengan nabi-nabi Baal. Tuhan versus Baal. Tuhanku dahsyat. Nah, anak-anak ibu sekalian, sejak dipimpin Raja Ahab dan Ratu Isabel, bangsa Israel melupakan Tuhan Allah. Mereka malah menyembah Baal, dewa atau ilah yang dibentuk berupa patung-patung emas. Bangsa Israel melempari nabi-nabi Tuhan yang mengajarkan tentang kebenaran. Begitu tragis sekali. Nabi-nabi Tuhan tidak lagi dipercaya oleh bangsa Israel. Anak-anak ibu sekalian, banyak sekali kejahatan yang dilakukan Ahab sehingga Tuhan sangat menentangnya. Nabi Elia datang dan memberikan hukuman Tuhan kepada bangsa Israel, bahwa bangsa Israel akan mengalami musim kemarau selama 3,5 tahun. Nah, anak-anak ibu sekalian, semua tanaman mati, binatang juga banyak yang mati, air sungai kering semuanya. Bangsa Israel hidup dengan sengsara karena mereka tidak dapat makan minum, karena mereka telah melawan Tuhan. Setelah 3 tahun lebih Nabi Elia tinggal di rumah janda Sarfat. Sekarang Tuhan menyuruh Elia menghadap Raja Ahab dan bangsa Israel untuk menunjukkan bahwa Tuhanlah yang patut disembah, yaitu Yahweh atau Yehova. Kalau sekarang kalian bisa memanggilnya Tuhan Yesus Kristus, ya anak-anak ibu ya, kita mengenalnya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, anak-anak ibu sekalian, apa yang terjadi? Elia datang menghadap Raja Ahab dan nabi-nabi Baalnya untuk mengadakan pertandingan, untuk membuktikan Tuhan siapakah yang lebih berkuasa dan yang layak disembah oleh bangsa Israel. Nah, anak-anak ibu sekalian, lalu berkumpullah semua nabi-nabi Baal yang berjumlah 450 orang. Sedangkan Elia seorang diri saja. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Namun baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api, tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun juga akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya di atas kayu api dan juga tidak akan menaruh api. Nah, anak-anak ibu sekalian, semuanya telah siap untuk melakukan pertandingan ini. 400 nabi-nabi Baal akan membakar lembu mereka di atas kayu api. Demikian juga Elia akan melakukannya. Nah, pertandingan dimulai anak-anak ibu sekalian.
Mari kita buktikan Tuhan siapa yang benar. Tuhan Allah Yehova ataukah Baal, tantang Elia. Nah, anak-anak ibu sekalian, pertandingan akan dimulai. Nabi Elia siap dengan sendiri dia menghadapi nabi-nabi Baal. Demikian juga nabi-nabi Baal menantang Elia dengan mengatakan bahwa kami tidak takut menghadapi engkau. Mari kita bertanding. Allah siapakah yang dasar dan benar. Nah, pertandingan pun dimulai. Nabi-nabi Baal yang lebih dulu mempersembahkan korban tanpa api. Mereka mulai mengelilingi altar sambil memanggil-manggil nama Baal. Ole, 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 ole. Kita harus menang. Kita harus menang, seru mereka. Tapi sampai tengah hari persembahan mereka tidak juga dimakan api. Nabi Elia mulai mengejek mereka dengan mengatakan, "Hai nabi-nabi Baal, panggillah lebih keras. Bukankah dia adalah Allah kalian? Mungkin ia sedang merenung. Mungkin ada urusan. Atau mungkin nabi Allah kalian sedang berpergian. Atau barangkali Allah kalian sedang tidur. Sehingga sapi yang kalian persembahkan tidak dapat terbakar. Ayo, panggillah, mana Allah kalian? Ayo buktikan bahwa Allah kalian berkuasa, bahwa Allah kalian dahsyat." Nah, anak-anak ibu sekalian, bahwa sampai tengah hari nabi-nabi Baal mulai kerasukan. Dan mereka menoreh-noreh tubuh mereka dengan pisau dan tombak. Tapi sampai saat itu Baal yang mereka sembah tidak juga datang untuk menurunkan api untuk dapat membakar lembu yang sedang mereka persembahkan. Mereka malu dan mereka pun ketakutan. Tetapi Elia membuat mezbah dan menaruh kayu bakar serta korban persembahannya berupa lembu atau sapi di atas mezbah itu. Segalanya telah siap sedia. Dia siap akan memperlihatkan bahwa Tuhannya, Allah yang dia sembah adalah Allah yang dahsyat. Nah, anak-anak ibu sekalian, dia juga mengorek parit di sekeliling mezbah itu. Dan semuanya dia lakukan dengan rapi dan teratur. Kemudian Nabi Elia menyiram seluruh korban, kayu mezbah, bahkan paritnya diisi dengan penuh air. Dia membuktikan bahwa sekalipun dipenuhi dengan air, sapi itu akan terbakar. Kemudian Elia berdoa. Dia menengadah dan mengangkat tangannya ke atas lalu berdoa, "Ya Tuhan, jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkau yang membuat hati mereka tobat kembali." Nah, kemudian setelah dia berdoa, mukjizat terjadi, anak-anak ibu sekalian. Api turun dari langit membakar sapi yang sedang dipersembahkan itu, membakar hangus sampai habis, sampai parit-paritnya pun semuanya kering. Dan api itu menyala besar sekali dan asapnya membumbung tinggi sampai ke langit dan semuanya habis terbakar. Bangsa Israel takut dan berseru, "Tuhan, ya, dialah Allah, dialah Tuhan, dialah Allah kita." Kemudian semua bangsa Israel percaya kepada Tuhan. Mereka kembali kepada Tuhan dan mereka menangkap semua nabi Baal. 450 Baal dibunuh habis oleh bangsa Israel. Sesudah itu Elia menyendiri
Dan dia mengambil waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Dan dia berdoa agar Tuhan menurunkan hujan atas bangsa Israel. Dan hujan pun mulai turun dengan lebatnya. Itu bukti bahwa Tuhan Yesuslah yang harus kita sembah. Karena dialah saja yang menghentikan hujan, yang bisa membuat kemarau panjang dan menurunkan api. Sungguh dia adalah Allah yang berkuasa. Nah, anak-anak ibu sekalian, mungkin dari kisah ini kita bisa belajar bahwa Allah yang kita sembah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus adalah Allah yang dahsyat. Matius 4 ayat yang ke-10 mengatakan, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Baik anak-anak ibu sekalian, demikian kisah Tuhan bertanding dengan dewa-dewa Baal. Dan dewa Baal kalah. Tuhanlah yang berdaulat, Tuhan berkuasa, Tuhan kita dahsyat. Baik anak-anak Ibu Afrina mengajukan 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, berapakah jumlah nabi-nabi Baal ketika melawan Nabi Elia? Pertanyaan yang kedua, Tuhan siapakah yang lebih berkuasa, hebat, dan dahsyat? Jelaskan pendapatmu. Baik, mari kita mengakhiri renungan pagi ini atau literasi ini dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang indah. Kami boleh bersama-sama dengan anak-anak didik kami untuk kami dapat mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh belajar bahwa kami hanya percaya dan menyembah kepada Allah saja yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Tolonglah kami supaya kami setia dan taat kepadamu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom.